Shalom, Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 24. Kita lanjutkan pembacaan kita. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ya dibuat perikopnya, ya, petunjuk bahwa ini nubuatan tentang akhir zaman, mulai dari pasal 24 sampai 27. Nah, bagaimana keadaan akhir zaman? Rupanya bumi ini akan dihancurkan, ya. Bumi akan dihancurkan. Ayat pertama berbunyi demikian. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya dan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai ke ayat berikutnya nanti ke bawah menunjukkan bagaimana keadaan bumi yang kering, keadaan bumi yang hancur, dan dampaknya adalah manusia yang akan banyak menderita, ya, banyak menderita dan akhirnya mati, yang tersisa tinggal sedikit dan manusia akan tinggal sedikit. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ya, alasannya jelas. Nah, di ayat 5, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari. Mereka benar, bumi rusak. Dan semakin jahatnya manusia, semakin kelakuannya ya jauh daripada kebenaran, maka ya bumi akan hancur, dan itu merupakan hukuman daripada Allah. Nah, firman Allah yang mengatakan, dikatakan tadi ini firman Allah. Jadi bumi akan hancur, ditunggang balikan, kekeringan, sehingga kita melihat keadaan manusia sama, semua tidak bisa bertahan. Mereka yang melakukan hal yang jahat tidak bisa bertahan, hanya sedikit yang tersisa tadi dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat bagaimana nasib manusia. Jadi ini sama saja semuanya, nggak ada orang hebat, nggak ada yang luar biasa, ya nggak ada yang mengatakan oh saya tidak akan mengalami hal itu. Nah, dikatakan maka seperti nasib rakyat, demikian juga nasib imam. Masyarakat biasa mengalami penderitaan, imam-imam pun ya yang melayani, yang dekat dengan Allah, katakan begitu, yang punya hubungan karib dengan Allah. Imam-imamnya, ya ternyata imam juga mengalami hal yang ya negatif juga dari bumi yang hancur itu. Jadi mengalami penderitaan juga. Ya, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Ya, apakah dia seorang hamba, apa seorang tuan, konglomeratkah? Ia itu sama merasakan penderitaan itu. Ya, nasib hamba laki-laki dan tuannya, nasib hamba perempuan sama dengan nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikian juga nasib penjual, seperti nasib peminjam, demikian juga yang meminjamkan, ya nasib berhutang yang juga yang berpiutang. Artinya apa? Semua merasakan
ya penderitaan oleh karena kehancuran, oleh karena malapetaka yang Tuhan buat, ya ini Tuhan yang melakukannya. Ya, ada ketandusan di muka bumi. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hal ini kita sangat mudah memahami karena kita baru melalui ya masa-masa genting, masa-masa yang sangat menyeramkan, yaitu pandemi ya dengan COVID-19. Nah, apakah dia orang kaya? Ya kena juga. Apakah dia orang miskin? Kena juga. Apakah orang dia menengah? Kena juga. Apakah dia pejabat? Kena juga. Apakah dia orang pintar? Kena, semua bisa. Jadi kalau hal ini melanda semuanya, semua akan menderita. Ya yang kaya nggak ada artinya. Jadi waktu dia bisa meminjamkan, tapi kali ini nggak ada artinya itu, karena dia akan mati. Yang juga yang tadi yang suka meminjam, yang dia posisinya yang meminjam juga mati. Yang posisi orang itu ada punya piutang, mati. Yang punya utang mati semua. Jadi sangat-sangat mengerikan. Nah, jelas hal itu terjadi dan pasti akan terjadi nanti, ini tanda-tanda akhir zaman, maka dunia ini akan diporak-porandakan. Tetapi yang sisa dikatakan tadi hanya sedikit, ya, sedikit manusia. Nah, siapa sedikit manusia yang tersisa ini? Ya, tentu mereka yang berkenan kepada Allah. Lihat, yang mengalami penderitaan ini kan karena kejahatan mereka itu tadi, ya, mengingkari perjanjian, ya, mengganti apa dikatakan tadi, aturan-aturan, hukum-hukum yang aturan yang benar, hukum yang benar diabaikan. Ya, masuklah aturan-aturan yang kacau balau, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, misalnya ya, kita melihat kebenaran firman Allah, misalnya yang harus diberkati itu ya laki-laki dan perempuan. Ya, tapi undang-undang ini diganti. Ya, laki-laki dengan laki-laki juga boleh, perempuan dengan perempuan juga boleh. Kira-kira begitu. Jadi akan hancur. Jadi ada tandanya begini, ya. Nanti kita lihatlah. Sudah mulai kelihatan sekali sekarang. Kebenaran diganti dengan ketidakbenaran. Tetapi ketika diganti dengan ketidakbenaran, seolah-olah itu yang benar. Jadi ketidakbenaran yang diberlakukan seolah-olah itulah yang benar. Mereka klaim ini adalah kebenaran. Nah, inilah kekacauan itu. Nah, karena manusia menghalalkan segala cara, ya maka bumi dihancurkan. Dan mereka yang menghalalkan segala cara itu akan mati. Ya, mereka yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak memegang perintah Allah, ya, yang tidak memegang perintah Allah, ya akan mati. Nah, dikatakan tadi imam-imamnya juga kena. Kenapa? Misalnya begini. Saya sebagai seorang pendeta. Nah, kemudian undang-undang negara berkata, ini satu contoh sudah terjadi, ya. Bahwa ketika laki-laki dengan laki-laki datang ke gereja minta diberkati, negara berkata boleh, undang-undang berkata boleh. Nah, tetapi saya sebagai hamba Tuhan berkata tidak boleh, sesuai dengan firman Allah. Tetapi kalau saya tidak layani mereka menyampaikan kepada pemerintah. Ya, dan saya diadukan secara hukum. Nah, maka ketika saya tidak lakukan, maka saya masuk penjara. Ya, tapi karena saya nggak mau masuk penjara, ya udah saya katakan, ya datang aja, saya berkati. Ya, emangnya gua pikirin lu mau jadi apa, ya terserah. Nggak bisa seperti itu sebenarnya. Tetapi supaya saya aman, berarti saya sama saja setuju dengan apa yang mereka lakukan. Hanya karena takut di penjara, saya akhirnya lakukan pelayanan itu. Maka nasib imamnya sama dengan nasib mereka, itu maksudnya. Jadi imamnya di sini ada imam-imam yang ambil bagian juga dalam ketidakbenaran itu. Nah, akhirnya ya mengalami penderitaan yang sama, kengerian, atau mengalami penghukuman daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti dalam perjalanan hidup melalui ayat ini kita mau diingatkan supaya berkomitmenlah. Ya, pegang kebenaran itu, ya. Komitmen. Teguhkan hati untuk hidup sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kebenaran. Jangan ikutin arus zaman ini. Ya, arus zaman yang memberikan atau mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak benar. Jangan kita terlibat di dalamnya. Ya, kita harus mau
berpegang teguh kepada kebenaran, ya, kepada firman. Ya, jadi dikatakan tadi bahwa hanya sejumlah, ya, sedikit yang hidup, ya, penduduk itu sedikit. Jadi kebanyakan yang mengalami penghancuran, kematian karena mereka melakukan hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu peringatan kepada kita. Mari sebelum melakukan segala sesuatu, coba pikirkanlah baik-baik. Jika hal itu adalah perbuatan yang melanggar firman Allah, melanggar aturan daripada Tuhan, jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Kita harus berani melawannya. Kita harus memegang teguh kebenaran, hidup sesuai dengan firman Allah. Maka kita akan terluput daripada malapetaka yang dahsyat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita.